Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepeda motor ludes terbakar di jalan raya di Kabupaten Cilacap. Kembali menelan korban, 4 orang tewas dalam pesta minuman keras oplosan di Kota Semarang. Sejumlah alat peraga kampanye mulai dari baliho hingga bendera partai yang terpasang di Jalan Protokol Boyolali ditertibkan petugas. Bawaslu dan KPU Boyolali menertibkan sejumlah alat peraga kampanye di jalan protokol. Tindakan itu sesuai dengan kesepakatan bersama jika jalan protokol harus bebas APK. Sejumlah alat peraga kampanye di Jalan Pandanaran Boyolali ditertibkan Bawaslu dan KPU dibantu Satpol PP. Awalnya ada 3 titik penertiban APK, tetapi pelaksanaannya hanya 2 karena salah satu APK yang akan ditertibkan sudah dilakukan oleh tim sukses dari caleg tersebut. Dalam penertiban kali ini, petugas mencabut 3 baliho besar dan sejumlah bendera partai. Pandanaran ini harus bebas dari alat peraga kampanye. Ada berapa titik Pak yang ditertibkan? Rencananya kemarin ada 3 ya Mas. Tapi sebagian sudah pada diturunkan sendiri oleh yang bersangkutan mungkin. Uang kita juga nggak tahu nggak ada itu saja. Sampai siang ini sudah berapa Pak yang ditertibkan? Wah, benderanya kan berapa ya? Hanya yang satu yang sana itu. Terus bendera ini, kalau ini. KPU Boyolali menyebut penertiban APK ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi Bawaslu dan pemangku kepentingan sejak awal Januari lalu. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama nomor 376 tahun 2023 pada 24 November 2023. Dalam kesepakatan itu, antara partai politik dan penyelenggara pemilu menyepakati jalan Pandanaran yang masuk dalam jalan protokol harus bebas dari alat peraga kampanye. Sepanjang jalan protokol itu dilarang untuk pemasangan APK. Ya, meskipun itu di KPU tidak diatur, diperbolehkan, tapi kesepakatan itu mengatur bahwa dalam protokol itu APK juga termasuk dilarang. Sebenarnya yang dilarang adalah pemasangan bahan kampanye, tapi APK termasuk dalamnya. APK dalam hal ini adalah baliho, umbul-umbul, termasuk spanduk. Alat peraga kampanye yang ditertibkan kemudian disimpan sementara di kantor Bawaslu Boyolali sebagai barang bukti pelanggaran. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Safari politik hingga kampanye relawan Capres-Cawapres terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mereka gencar kampanye untuk merebut suara pemilih pada 14 Februari mendatang. Ribuan relawan dan penggerak perubahan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, mengikuti jalan sehat di Brebes. Mereka berjalan menyusuri jalur utama Pantura. Sambil jalan sehat, mereka menyuarakan dukungan untuk pasangan Amin. Para relawan ini menargetkan kemenangan pasangan Amin sebesar 62% di Brebes. Di Kabupaten Tegal, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono datang ke Lansur Convention Hall untuk bertemu warga dan relawan. Dalam orasinya, AHY memaparkan sejumlah program dari partainya, mulai dari pangan murah hingga lapangan pekerjaan. Ia mengajak para kader Demokrat untuk mensukseskan pemilu 2024. Sementara itu di Indramayu, Jawa Barat, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 mendapat dukungan dari para pemuda dari yang disampaikan para agama di Gor Dharma pada Senin lalu. Dalam kesempatan itu, Cawapres Mahfud MD mengajak para pemuda untuk memilih calon pemimpin dengan melihat rekam jejak dan karakternya.
Surat suara pemilu 2024 terus disalurkan ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Dalam proses penyaluran hingga pelipatan ditemukan sejumlah surat suara yang rusak, salah satunya di Kabupaten Grobogan. KPU Kabupaten Semarang menerima distribusi 820.872 surat suara Pilpres dan DPD Pemilu Serentak 2024. Surat suara diterima di gudang penyimpanan dan pengelolaan logistik KPU Kabupaten Semarang di Gor Pandanaran, Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang pada Senin siang. Kedua jenis surat suara tersebut dikirim dari percetakan PT Pura Barutama, Kabupaten Kudus. Dengan datangnya dua jenis surat suara ini, KPU Kabupaten Semarang telah menerima lengkap 5 jenis surat suara untuk pemilu 14 Februari mendatang. Pihak KPU akan segera melipat surat suara dan target rampung pada 20 Januari mendatang. Memasuki hari ketiga penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Grobogan menemukan 512 surat suara DPR RI yang rusak. Dengan jenis kerusakan mulai dari tinta yang bocor, kertas suara yang sobek dan berlubang, hingga pemotongan surat suara yang tidak sempurna. Bertempat di Gedung Serbaguna Dewi Sri Grobogan, proses sortir dan lipat surat suara ditargetkan rampung pada 10 Januari 2024. Penyortiran dan pelipatan surat suara di Kabupaten Sragen diawasi ketat oleh aparat kepolisian. Seluruh tenaga pelipat harus dicek satu persatu untuk memastikan tidak ada barang yang dibawa saat proses pelipatan surat suara. Ada 777.161 lembar surat suara DPR RI yang harus dilipat dengan melibatkan 408 tenaga lepas yang dibagi dalam 81 kelompok. Tim Liputan melaporkan. Dalam 4 hari, Polres Pekalongan merazia 213 motor berknalpot bising alias brong. Motor akan dikembalikan jika pemiliknya menunjukkan surat kendaraan dan memasang kembali knalpot standar. Dalam 4 hari berturut-turut, 213 unit kendaraan sepeda motor terkena razia jajaran Satlantas Polres Pekalongan. Seluruh sepeda motor ini dirazia karena menggunakan knalpot bising atau brong. Razia knalpot brong guna menjamin ketertiban dan keamanan selama masa kampanye pemilu 2024. Selain itu, untuk mengurangi kebisingan di jalan raya dan menjaga kenyamanan masyarakat. Razia diharapkan bisa memberikan efek jera dan menekan konflik yang sebelumnya terjadi antara TNI dan salah satu pendukung Capres-Cawapres. Karena beberapa hari terakhir ini ada beberapa kejadian yang cukup menyita perhatian publik. Ya, ada perselisihan lah ya, ada perselisihan yang berawal dari kesalahpahaman terkait dengan knalpot brong. Untuk itu sudah seminggu terakhir ini dan sampai dengan nanti akan kita laksanakan operasi dan edukasi, sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke tempat-tempat keramaian lain untuk kita meminimalisir penggunaan knalpot brong. Bukan hanya meminimalisir, harus zero knalpot brong. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan kampanye ya, yang tentunya akan menghadirkan massa yang cukup banyak. Ratusan kendaraan ini akan dikembalikan kepada pemiliknya asalkan mereka membawa perlengkapan surat-surat kendaraan dan mengganti dengan knalpot standar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Firin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.